kurang ajar ya. Kamu copet ya? Awas, oh. Awas. Gila kamu tuh. Kirain nyapa mau ngapain juga. Makasih banyak ya. Aku nggak kelihatan kalau tas tadi ambil tadi. Iya. Aduh. Di antara bintang yang berdansa, kita bertemu di titik Kasih aduh. Halo. Halo, halo. Oh, di jalan. Aku udah di terminal. Oh, ya udah kalau gitu tak tunggu ya. Oke. Ya udah kabari aja kalau udah hampir nyampe. Oke. 1 minggu di luar kota. Kayaknya di sini udah musim hujan juga nih. Erik mana sih? Halo, sayang. Oh ya sayang, Kamu di mana sih? ini juga masih di jalan, bentar dong. Sampai, kamu udah nyampe. Udah dari tadi. Udah hampir sejam aku nungguin. Ya udah bentar ya. Mas ada urusan di kantor. Kali aku udah nyampe. Urusan apaan? Aku kan udah bilang tadi nyampe di Bondowoso aku jam 11. Terus ini udah hampir jam 12. Iya, ya biasa lah, ada ini tugas dadakan. Ya udah, bentar lagi aku juga udah nyampe kok. Paling 5 menitan lagi aku nyampe. Gak tahu, udah bad mood. Ya ampun. Ya udah, aku ngebut aja ya. Bentar. Udah, kamu tunggu aja di situ, nanti aku samperin kamu. Iya. Tetap hati-hati. Oh, iya Mbak. 5.000. Iya. Saya beli deh. Kayaknya memang bisa ngomong. Saya beli ini aja deh. Ini 5.000 juga. Oke. Mbaknya udah lama jualan kayak gini? 3 tahun? Waduh, lama banget ya. Kenapa kamu datang langsung kayak ngeluh kayak gitu, Jen? Susah banget sekarang jatuh target. Apa susahnya? Di sini juga banyak orang, Jen. Iya, Susah dari cuman mana? yang IQ punya. Nggak usah sok ngomong bahasa Inggris deh, muka aja kayak aspal kamu tuh mau ngomong bahasa Inggris. Ya maksudnya kan yang Punya pikiran. otaknya di bawah rata-rata kan ini jarang gitu. Jadi aku sekarang cari target susah banget. Pasar tuh, Jen, banyak, Jen.
target Zen. Di pasar Jangan cuma di sini mah terus. rame, cuman risikonya ya itu ketemu orang-orang digebukin. Kerjanya kita udah penuh resiko. Jadi kamu udah harus diperhitungkan tuh dari segi Iya, keselamatan kamu, tahu. dari segi polisi, dari segi keamanan di lingkup kerja kamu. Kenapa baru ngeluh sekarang sih? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa? Ya karena Karena sepi. sepi Ya sekarang. kalau memang sepi di sini harusnya kamu kerja mikir lah, kerja kerasnya di mana letak yang tempat-tempat yang ramai. Masa iya harus pindah ke pasar? Kita kan udah lama di sini. Iya, terus mau gimana lagi kalau misalkan di sini kamu udah ngeluh nggak ada target? Dimana jurusan Jember? Enggak. Baru dari luar kota, baru nyampe. Asli sini emang. Iya, semangat ya. Cantik-cantik Jo. Kosong. Kasihan banget ya. Padahal kan bisa kerja yang lain. Jadi model kayak. Yang nggak perlu ngomong. Fer. Wes. Ferry. Halo. Mau kemana nih? Enggak, baru aja dari luar kota. Baru nyampe sini. Sama dong. Sama. Aku baru dari Surabaya. Oh gitu. Kalau aku mah dari Malang. Ada Wih, kerjaan. makanannya. Enggak, barusan beli dari ini pedagang asongan, cewek. Cantik. Hah? Cantik. Kok Jualan. semang cantik gitu? Nggak tahu, cuman dia nggak bisa ngomong sih. Oh, Kasihan banget. Wih, bisnismen nih sekarang pasti. Enggak lah. Karyawan biasa. Kok keluar kota? Tugas kantor? Iya, tugas kantor. Waduh. Wih, Keren, kamu keren, sendiri rapi banget ya. Dari dulu emang rapi sih. Ya, enggak, kebetulan kan kemarin acaranya memang full. Jadi hari ini tadi aku masih penutupan. Jadi pakaian kayak gini ya udah langsung aja Wih. pulang. Bosnya Kayak sendiri gitu. nih. Gimana kalau kita tarik pajak ke Vivi? Pedagang di sini itu penghasilannya memang udah kecil. Kalau kita tarik, apa nggak kasihan sama mereka? Kita tarik orang-orang yang memang Ya kita jamin keamanan. dari segi penampilannya dan orang-orang yang memang benar-benar banyak uang. Dan kalau dari Vivi kamu tarik kayak gitu, kepalakin kayak gitu, tahu sendiri dia udah nggak bisa ngomong kayak gitu sejak kecelakaan. Iya, kita tuh harus dapat pemasukan dari dia juga. Jangan seenaknya dong jualan di sini. Tapi kasihan Zen, dia itu perempuan, dia tuh nggak punya suami, nggak punya pasangan, nggak ada yang bisa ngasih dia nafkah, nggak ada yang bisa ngasih dia duit buat belanja sehari-hari. Dia tuh berjuang sendiri. Kamu malah mau malakin dia. Ya udah deh, nanti aku pikirin lagi gimana enaknya. Ya udah, Cuman kalau kita gak minta ke Vivi, kita nggak dapet. Apalagi sekarang sepi banget. kan masih banyak orang-orang lain di sini yang banyak berkeliaran di sini. Ya udah, aku pergi dulu. Ya udah. Udah punya cewek nih. Udah dong. Cuman suruh seriusin aja sama orang tua. Tapi kalau set sama aku udah tunangan. Wes, Tunangan serius? hampir. Tapi nikahnya belum tahu kapan. Karena sebenarnya- aku doain semoga bisa cepet nikah. Sebenarnya aku sama tunanganku nggak begitu ini sih, karena itu perjodohan. Permainan bisnismen orang tua yang jadi korban anaknya. Aduh, bilangnya bisnisnya kecil, tapi sekarang Itu kan bisnis orang tua. Tapi gimana pun aku berimbas ke bisnisku gitu kan. Ya udahlah, mau nggak mau aku coba aja. Yang terpenting nanti semuanya berjalan baik, pernikahan aku terus sama bisnisnya gitu. ya. Kenapa Ya kan? kamu lanjutin kalau kamu kurang Ya aku serak sama di sisi dia? lain aku belum punya cewek kan. Iya. Gitu nanya udah mau-mau aja. Lagian itu demi kebaikan saya juga. Keluarga Iya, juga menyetujui. Dan yang cewek aku pikir dia juga terima-terima aja. Ya udah kita coba aja untuk saling mengenal. Masih ada ya zaman perjodohan kayak gitu. Alah,
Ya itu dia. Sebenarnya perjodohan itu timbul karena ada kepentingan. Nah ini kepentingan bisnis, ya enggak? Ada-ada aja ya kalau orang kaya. Kaya sama aja serius. Bohong banget sih. Kamu tuh selalu merendah tau nggak? Enggak serius. Udahlah sama aja kita tuh. Ingat zaman kita masih SMA dulu, waduh. Iya. Kita kayak gak mau jadi apa ya? Iya. Kalau kamu mah udah pinter dari dulu emang. Ya tapi kan meskipun aku kutu buku, pinter di kelas, tapi mainnya kan anak-anak kayak kamu kan yang bandel-bandel juga kan. Balance, Ya. man. Iya sih, kalau kamu balance mah. Kalau aku mah dulu pelajaran udah 0 ya kan. Terus pergaulannya juga. Tapi kamu bersyukur banget ketika itu. Kenapa? Waktu ujian nasional nih, kamu di belakangku, aku kasih contek. Itu dia. Kita bisa sama gitu ini Itu nilainya dia. gila. Ini nyuntup. Aduh. Ingat banget ya mas saya SMA dulu. Ya udah, aku ke toilet dulu ya. Toiletnya sebelah mana ya? Sebelah situ toilet. Oke, lanjut dulu. Nanti kabar-kabar aja. Nomor kamu ya? Oke, Aku udah siap. agak sempet soalnya. Iya. Berapa? Oh iya. Dan Siap. nanti aku calling ya. Mungkin ada hal-hal yang aku butuhin kamu. Siap. Oke? Siap. Makasih ya. Arah Probolinggo Ntar kalau misalnya aku udah resign dari kantor, aku bisa kerja di kantor kamu. Gitu lah. Aku ke toilet dulu. Yuk. Oke. Fair. Keren banget ini sekarang. Pak Fer. Halo? Ya Mas Ferry. Saya sudah di depan. Udah nungguin Mas Ferry. Oke. Iya, santai aja Mas Ferry. Gak apa-apa. Aku tungguin di mobil. Ya Mas Ferry. Nungguin. Duduk-duduk situ enak kali ya. Ini bukan Sambil beli mobilnya bakso. Ferry ya? Duh, jangan-jangan Ferry di sini lagi. Di sini juga lagi. Gimana ya? Sampai ketemu? Ngapain juga Ferry di terminal? Bukannya dia lagi sibuk ya sama jadwalnya? Bahaya banget. Mana mas? Pulang mas, udah baru datang dari Surabaya. Diangkat sih. Jangan kurang ajar ya. Kamu copet ya? Awas. Gila kamu tuh. Kirain apa ngapain juga. Makasih banyak ya. Aku nggak kelihatan kalau tas tadi ambil tadi. Iya. Aduh. Makasih banyak ya. Kamu jualan? Oh. Mau beli semuanya. Ada plastiknya. Kamu nggak bisa bicara. Udah. Oke, makasih. Berapa semua? Berapa semua? 30.000. Oke. Tahu nggak?
Orang yang kamu bela tadi, dia ngalangin aku. Siapa? Pedagang asongan. Vivi, Anak itu. Udah aku kasihani, udah aku bilang. Ya udah. Karena dia udah ganggu kerjaan kita, dia ngalangin kamu dan dia ngajar kamu. Kita kasih pelajaran dia. dia nggak ngehajar, Terus dia ngadang sakit? aku. ya sama aja, dia kan ganggu Ya aku pekerjaan sakit kita. karena dihajar orang yang aku copet lah. Kamu nggak lawan? Nggak bisa. Sen, 1 lawan 1 aja kamu tuh. Aku ngelawan. udah. Banyak orang di situ. Lagian kan udah tahu kamu siapa di sini. Ya udah hajar juga balik. Kenapa kamu lari, Ya Sen? orang kalau rame-rame mah berani. Ya udah, tak lagi kita kasih pelajaran. Gimana sih posisinya barusan? Terminal situ. Ntar. Dia nggak perlu dikasihanin lagi. Ya, selama ini aku udah mikir tentang dia. Kalau misalkan dia tuh sosok yang lemah, tapi kalau dia udah ikut campur urusan kita, ikut campur pekerjaan kita, itu sama aja dia ganggu pekerjaan kita. Jadi Nggak apa-apa, diambil aja semua. Kan kamu udah nolongin aku tadi, udah bantuin. Kalau nggak ada kamu, hilang tas. Ada dokumen-dokumennya, bukan cuma baju doang. Oh, udah ambil. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, ambil aja. Ikhlas. Nggak apa-apa, aku ikhlas. Ambil aja. Oh, ini nggak seberapa. Nggak apa-apa, ambil kamu aja. Ini nggak seberapa dengan apa yang ada di tas ini. Ya, oke. Aku makasih banyak. Nggak usah, berat. Ini udah banyak banget. Udah, buat kamu aja. Nah, aku kayak gini. Lebih banyak dapatnya. Kamu nggak bisa ngomong. Kenapa? Kecelakaan? Berarti bukan dari kecil loh. Nggak coba ngomong A. ya udah. Makanya Kita jangan kasih pernah pelajaran kasihan sama orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu dikasihanin malah ngelonjak. Maksud saya, kita pilih-pilih Zen. Orang-orang yang mana yang memang kita harus palak, orang-orang mana yang memang benar-benar banyak duitnya. Tapi kalau orang-orang yang kayak gitu udah ganggu pekerjaan kita, mau gimana lagi, kita harus tindak. Kita harus Iya. kasih pelajaran dia. Masalahnya dia nggak pilih-pilih. Kamu juga sih, waktu masih banyak orang juga, Udah nggak dipalakin, masih ngadang. ya kamu juga harus tahu sikon Zen. Kalau banyak orang, ya jangan beraksi dulu. Ya aku pikir Vivi bakalan diem karena ya takut. Cuman dia malah tiba-tiba ngehadang aku. Kamu sih terlalu genit sama dia dulunya. Coba aja kamu biasa-biasa aja kalau orang-orang kayak gitu, jaga sikap. Jangan sampai kamu godain orang-orang yang orang kayak dia. Ya udah. Ya wajar lah, dia punya dendam sama kamu, wajar. Karena Kan kamu aku genit sama dia. bakal perbaikin dia. Ya udah sekarang kita ke Vivi. Ada di mana dia? Udah ya. Kasih peringatan dulu. Kalau misalkan dia ngelonjak, ya udah kita hajar. Ya. Sayang. Hey. Maaf ya, lama banget ya. Soalnya nggak macet juga di jalan. Nggak apa-apa. Cuek banget sih. Aku udah minta maaf sama kamu. Udah sejam lebih di sini, nggak apa-apa, santai aja. Ya udah. Supaya kamu nggak bebet lagi. Sepeda Kita mau jurusan kemana? Situ Bondo. Serah. Kok gitu sih jawabnya kayak cewek aja deh. Lagian kamu lama banget tau nggak? Sayang, ada urusan Nyebelin banget dadakan. tau nggak? Ngapain kamu pakai baju-baju beginian? Hah? Ngapain pakai baju-baju beginian? Sakit banget. Beneran Siapa sakit. suruh?
Kan aku udah sering bilang sama kamu. Iya, iya. Kalau lagi sendirian, jangan kayak gini bajunya. Ntar kalau ada cowok yang godain kamu gimana? Hah? Nggak bakalan. Nggak Lagian aku bakal. bawa mobil, gak naik motor gimana Di sih? preman ini, di terminal ini banyak preman maksudnya. Kan ada kamu. Ada kamu. Ya udah, maaf ya. Apa? Jangan bego lagi dong senyum. Kan Kamu sih. Iya, maaf. Salahin papa tuh. Lagian ngasih urusan dadakan gitu. Jadi aku telat deh jemput kamu. Nggak bohong kan? Nggak bohong. Beneran. Bukan cuma alasan kamu telat untuk jemput aku kan? Sayang, kita udah 1 minggu nggak ketemu. Ya aku excited banget lah ketemu sama kamu. Justru itu. Selain aku bad mood, gara-gara kamu lama, aku juga kangen sama kamu. Beneran. Tapi kok gitu sih tatapannya nakutin tahu. Iya. Tahu pita suara kamu rusak atau gimana? Shock. Shock itu karena pikiran. Jangan dipikir. Alam bawah sadar kamu harus dilatih untuk gimana caranya kamu bisa bicara. Sakit. Pernah cedera juga. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu jualan ini aja. Nah, tuh udah nggak usah jualan, pulang aja, udah banyak tuh dapatnya. Ya. Nggak perlu. Saya makasih banyak justru sama kamu. Kalau nggak ada kamu tadi habis tas aku. Kamu butuh kerjaan? Aku ada kerjaan. OB. Mau? Aku kerja di PT Java. Sayang. Kenapa? Orang tua aku pengen banget kita cepet-cepet tunangan. Gimana kalau kita tunangan? Secepatnya. Aku bukannya nggak mau sayang, tapi gimana ya? Aku masih sibuk kan akhir ini. Jadwalku juga padat banget. Sibuk? Apa hubungannya? Iya, kan aku bakal pegang perusahaannya papa, jadi aku harus belajar terus. Aku takutnya nggak fokus lagi sama hubungan kita gimana. Sayang, hubungan kita itu nggak sebentar. Jadi, apa aku salah mau seriusin kamu? Ya nggak salah. Lagian nanti kita tunangan nggak perlu lama-lama kok. Aku bakal nabung buat nikah. Sebenarnya aku udah tabungan sih, cuman masih kurang. Sayang, dengerin ya. Aku senang banget kamu punya niatan serius sama aku. Terus, Tapi ayo, di mana-mana cewek tuh pengen diseriusin sama cowoknya. Terus kenapa ini malah nggak mau? ya Ada udah cowok gitu. lain ya? Enggak, apaan sih kamu? Ada cowok lain? Enggak. Ada cowok lain? Enggak ada sayang, cuma kamu satu-satunya. Ya, aku percaya. Aku bercanda kok. Yaudah, kamu capek. Pulang yuk, istirahat. Ingat ya, kalau kamu udah siap, aku mau tunangan sama kamu. Iya. Udah, Deket Kademangan. Dari situ, kalau kamu berminat, datang aja ke situ. Bilang suruh
Namaku Ferry. Nanti bilang aja direkom sama Pak Ferry. Nama kamu siapa? Vivi Lia. Namanya cantik kayak orangnya. Tapi aku yakin kalau kamu punya niat untuk sembuh, bisa. Ya aku doain aja ya. Nanti nggak bisa bayar rumah sakit. Ya udah. Terapi mahal. Ya udah, nanti kerja di tempat aku aja. Kalau kamu mau jadi cleaning service, ada seragamnya. Ya, oke? Nggak perlu. Ya udah, nomor HP saya ini. Kamu punya HP? Nomor saya, oke? Saya tinggal dulu, oke? Halo? Oh ya, oke, di situ. Yuk. Tinggal ya, makasih banyak. Kalau kamu butuh, langsung aja kantor, oke? Hey. Oh iya mas. Udah, kita langsung pulang. Kamu ada duit cash nggak? Duit cash. Ada sih tapi nggak banyak. Baru ngambil 200.000 cuman. Nggak apa-apa. Aku pinjam dulu ya, ntar aku Iya. transfer. Gampang. Barusan aku mau dicopet. Mana aku bawain? Tasku ada yang ngambil. Ternyata ada cewek, ya apa yang namanya? Tunawicara atau gimana ya? Ya, Nggak bisa tunawicara. Bisu. Dia bantuin aku. Aku kasih 100.000 sih tadi beli barang-barang Makanan. itu. Iya, makanannya dia. Kasihan deh kalau misalkan cuma aku ngasih segitu. Dia nggak seberapa sama apa yang ada di dalam isi tas itu. Ya kan? Tapi masih ada ya di terminal sekarang preman-preman gitu? Nyepet-nyepet gitu? Nggak tahu ya, pasti ada lah. Namanya tiap masa ke masa tuh penjahat pasti tetap ada. Karena apa? Katanya Bang Napi bilang Kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. kesempatan. Betul. Itu dia. Mungkin aku tadi teledor, terus tas aku dibawa sama aku lupa sih wajahnya dia. Seger. Duk. Ngomong. Jangan. Kenapa? Ngomong aja. Kamu apain dia tadi? Udah ngomong. Ngomong. Alah, Selama ini nangis. kamu di sini udah aku kasihanin. Preman-preman lain dan tukang palak yang lain nggak berani deketin kamu itu karena aku. Tapi kenapa teman aku ngelajar dia kerja di sini tadi kamu halang? Kamu udah tahu kan? Kamu kan udah tahu kerjaan kita kayak gini. Ngapain masih ngalangin? Tapi ya itu dibantuin sama cewek itu tadi. Itu si cewek aman pak. Nanti digebukin lagi sama preman-preman itu. Nggak kira lah, takut paling. Takut Sini kan gimana? rame, nggak bakalan lah. Aku balik dulu ke dia ya. Ya udah hati-hati ya. Yang terpenting aku ngasih nawaran pekerjaan sama dia. Nah itu lebih bagus. Dia lebih aman kalau kayak gitu Nah. daripada jadi asongan di sini. Bahaya juga sama preman-preman Saat pak. dia jadi OB di kantor kita. Nggak apa-apa. Kalau misalnya jadi administrasi nggak bisa, dia nggak bisa ngomong soalnya. Ya itu susah Repot juga kan, mas. ya kan? Ya itu. Suruh jadi asisten aku. Kalau ngomong yang bener. Kamu mau nggak kerja lagi di sini? Kamu mau kita buang ke kolong jembatan? Terus kenapa kamu masih gangguin dia?
Sama aja kalau kamu gangguin dia, kamu ikut campur kerjaan aku, ikut campur bisnis aku. Kamu udah aku kasih ruang ya di sini buat jualan di sini. Ngangguk. Kalau kayak gini udah nggak tega nih ceritanya. Tapi mau gimana lagi? Kamu bukan anak kecil, jangan nangis. Kamu udah gede. Zen, jangan sering buat kasar di depan umum. Mending kita kalau ngasih pelajaran, bawa dia ke tempat yang sepi. Oh, Zen. Udah, buat ikut kita. Aduh, Rik. Nggak bisa juga. Gak bisa sama aja, masih bisa ngomong, mas susah. Mungkin lebih baik kerja di OB dan ya lumayan daripada dia kerja asongan Iya, kayak gini. itu lebih baik, mas. Pasti dia nggak ada pilihan lain selain kerja gini, ya kan? Dia juga bisu. Tapi ceweknya mau jadi OB. Tadi dia bilang mau, cuman nggak tahu dia bakal datang atau enggak. Aku suruh datang aja besok ke kantor. Ya udah. Ya udah, aku bisa dulu ya. Bentar ya. Iya, Sini mas, ya mas. Mana orangnya? Masa jualannya ditinggal-tinggal gini? Apa ada hubungannya sama yang copet tadi ya? Pesanku nggak enak. Lu tahu kenapa? Aku nggak langsung ngajar kamu. Karena kita masih kasihan sama kamu. Kalau kamu masih mau kerja di sini, mau cari penghasilan di sini, kamu nggak usah ganggu-ganggu kerjaan kita deh. Jangan cuman ngangguk. Ngomong dong. Gak bisa ngomong. Kenapa? Gak bisa ngomong. Kasian ya. Semoga aja ada cowok yang mau sama kamu. Kayaknya gak ada. Udah lah. Karena kamu bisu. Dengar nggak aku ngomong? Bisa janji nggak? Kalau kamu masih mau kerja di sini, gak usah ganggu kerjaan kita. Siapapun itu, Zen, yang lain. Ya udah kamu kejualan-jualan aja. Mas, Nah, ini nih. Apa? Yang ngajar aku. Iya, dia nyopet. kamu, Iya. Mas, maaf Mas, kamu nyopain Mas Ferry? Iya, siapa dia? Tahu nggak uang dulu dari mana? Yang buat kontrakan kamu? Kamu preman di sini, Rik? Aku bantuin dia Mas. Bantuin aku, kan Mas Erik bosnya. Kamu bilang dulu kerja ojek. Makanya kasihan sama kamu. Kan kamu preman di sini. Ini nyopet tas aku tadi. Iya. Ya buat Mas. makan. Udah daripada kalian kerja kayak gini, mau nggak jadi keamanan di kantor aku? Mau Tapi Mas? janji jangan kerja kayak gini lagi. Buka tuh anting. Oh, jadi preman di kantor? Dia aja kamu enggak. Kamu mau jadi OB? OB apaan? Ya udah mau aja, itu kerjaan halal kok. Maksudnya kerja ngapain OB? Bersih-bersih. Bersih. Oh, jadi petugas kebersihan. Mau nggak? Potong nih rambut. Daripada kerja beginian. Ya Mas. Ya Di mana, mau. Mas kantornya Mas? PT Java di Pademangan sini. Nanti bener jujur ya kerja sama jujur aku ya? Mas, saya jujur Mas, saya daripada kerja kayak gini Mas, saya juga nggak enak Iya. sama orang-orang yang di terminal Mas. Lagian saya di sini juga nggak terlalu sadis kok Mas, aku cuma ngasih peringatan sama Dia dia. tuh bener nolongin aku. Justru kalian kayak giniin. Ya cuman minta jatah aja Mas, yang jualan sama yang Kalian ini sehat. Dia tahu kayak gimana. Ya sehat dia, Mas. dia udah nggak bisa ngomong, nggak bilang sehat. Dia nggak bisa ngomong tapi masih bisa berusaha. Lah kalian cuma bisanya minta-minta doang. Nyopet juga. Karena kalau dia mau malakin kan nggak bisa ngomong. Ya udah, besok aku tunggu di kantor. Siap. Sebulan, ya jujur. Pecat juga kalian. Pakai baju rapi Mas.
Nanti ada seragam di kantor. Oh, siap Mas. Udah. Ya Mas, makasih Mas. Tapi aku minta maaf ya. Aku minta maaf, aku nggak sampai ngapa-ngapain kamu kok. Erik itu orang yang dulunya pernah aku tolongin bayar kontrakannya karena mau diusir tuh. Dia bilang kerjanya ojek, ternyata jadi preman di sini. Gini, udah, kamu nggak usah kerja dulu. Aku kasih duit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku berniat untuk nyembuhin ini kamu. Aku punya temen. Dia seorang terapi wicara, kerjanya di rumah sakit di bagian rehabilitas medik. Ya, aku yang biayai. Enggak. Aku bener-bener berterima kasih ya, gara-gara aku kamu sampai kayak gitu tadi. Enggak, aku ngerasa terbantu. Gara-gara aku, kamu tadi sampai digituin. Gak apa-apa, aku ada. Anggap aku bayar hutang balas budi, udah. Karena kamu udah baik sama aku. Kamu udah nolongin aku tadi, terus dari imbas dari kamu nolongin aku, kamu ancam tadi sama preman gitu. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah kerja dulu. Kamu fokusin sama kesembuhan penyakit kamu dulu. Ya itu bukan penyakit sih, tapi ya apa ya, aku bilang nggak paham medis soalnya. Intinya mulai besok aku tunggu di rumah sakit. Ya, rumah sakit umum aja. Aku bakal tungguin kamu tiap kali kamu kontrol. Oke? Insya Allah, kalau misalkan kamu punya kemauan untuk sembuh, akan segera. Ya, nanti kamu ikuti aja saran-saran dokter itu gimana. Yang terpenting sekarang udah, kamu usah jualan dulu. Masalah makan, masalah apa tanggungan kamu yang ada di belakang kamu, aku yang biayai. Nggak usah nggak enakan, nggak apa-apa. Ini adalah bentuk dari balas budi aku ke kamu. Oke? Oh ya, sorry aku nggak bawa uang. Enggak. Ini buat pegangan aja sama yang tadi. Udah cukup. Takutnya kurang. Udah nggak apa-apa, diambil aja. Enggak, cuma 200.000 doang. Cukup kan buat beberapa hari ke depan. Nanti aku ambil lagi. Oke? Nggak apa-apa, ambil aja. Oke? Aku pergi dulu ya. Aku kagum sama kamu. Dengan keadaanmu kayak gini, kamu masih berniat untuk kerja sendiri dengan risiko yang menurut aku tinggi banget. Oke, lain kali hati-hati. Besok aku tunggu di rumah sakit, ya. Oke, ada nomor aku kan tadi, udah kan? Telepon aja atau WA bisa kan, ketik kan? Oke, ya udah, tunggu kamu besok di rumah sakit. Oke? Barang kamu jangan ditinggal. Sebelah mana mobilnya? Tuh di depan parkiran ya. Kayaknya lebih dekat lewat sana deh. Dan? Apaan sih? Iya di situ lah mobilnya, ngapain mau lewat situ? Kamu udah balik? Ya, aku mau balik. Kenalin, pacar aku yang paling gemes. Nih, Oh iya, Mary. Peri. Mary. Pacar kamu? Pacar dong. Udah Udah. berapa lama pacaran? Udah lama, udah 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun? Ih, keren, cantik pacar kamu. Iya dong. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa.
Aku lagi cari mobil aku di mana? Kamu masih nunggu jemputan atau gimana? Enggak, udah dijemput kok, cuman tadi masih ada problem dikit. Oh gitu. Aku mau copetan di sini tadi. Hah? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Enggak, Barusan udah kan aku kok, bisa udah. bantu. Udah teratasi. Oh, tapi nggak sampai kecopetan kan? Aman? Oh, enggak aman. Waduh. Itu kan katanya kamu udah disuruh nikah aja sama orang tuanya. Kenapa nggak dinikahin aja? Tapi pacarnya. Dia bilangnya nggak siap, Nggak siap. masih sibuk sama kerjaannya. Cuman nggak apa-apa, aku ngertiin dia. Ya, cepet-cepet aja. Iya, aku Takutnya diambil orang. maunya sih gitu, pengen cepet halalin dia, tapi Kamu dia kan capek. Gimana kalau kita langsung istirahat aja? Ayo balik. Itu kerja di mana, Mbak Mary? Hah? Kerja di mana? Oh, aku ditanyain loh. iya di PT Jawara. Oh, Ini temen aku waktu SMA dulu saya. Oh iya. Sahabat. Dulu akrab banget sama dia, bahkan kita main bareng. ya tidur bareng dulu kan. Tidur Sering bareng. Nonton bareng gitu kan. Iya. Aku baru tahu sih kalau kamu punya temen dia gak pernah dikenalin dari awal. Ya Ini emang udah kenalan kan? emang udah lama gak ketemu sama dia sebenarnya. Sama-sama sibuk kerja sih sekarang. Udah tahun ya pacarannya. Iya. Keren dia, tahu-tahu udah jadi bos. Iya. Iya, oke, siap. Kalau gitu, main dulu. Iya, siap. Kenalin juga tuh tunangan kamu nanti sama aku. Tunangan aku. Oh iya iya, dong. pasti aku kenalin. Siap. Mungkin nanti bisa ngedate bareng. Oh gitu. Iya dong. Iya, Enak oke, tuh. siap. Ya udah, duluan ya. Oke, siap. Hati-hati. Apaan sih pakai double date segala? Iya, emang kenapa? Ya enggak sayang, itu kan udah gak zaman. Udah deh, mending kita ke sama Apaan kita sih? sendiri aja. Seru tau nggak kalau double date? Nah, kamu dulu mah nggak mau, sekarang malah mau. Udah deh, yuk pergi. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa kok. Iya, kamu apa? Dok, Ya, ya mas sudah mas. sorry lama. Ternyata cewek tadi tuh bener kata kamu. Dia tuh diancam sama... Nah, tuh kan pastilah mas. Namanya orang mau buat kejahatan tiba-tiba ada yang bantuin ya pasti nggak terima lah. Tapi untung aja, ternyata salah satu preman itu dia pernah aku tolongin dulu. Namanya Eri. Ternyata dia bos preman di situ. Gila, kirain dia tuh dulu aku pikir ya orang biasa, ternyata preman di sini dia tuh. Ya, biasa, Wak. tapi mas biasanya kalau orang-orang kayak gitu tuh masalah tuntutan masalah ekonomi biasanya dia nggak punya kerjaan, mau kerja apa lagi ya udah malakin orang. Aku udah tawarin juga jadi satpam. Kok Ya kan, gitu? daripada dia di sini, nah kita ngasih space buat orang. Yang penting dia jujur nantinya. Nah ya itu. Tapi Mas Ferry lucunya nih tiba-tiba di terminal lagi ini Langsung Mas Ferry dapet buka ini. lowongan. Ya itu secara kebetulan juga kan, daripada dia kerja gak bener kan, lebih baik dia digaji, dapat uang yang halal, jadi keamanan di Ya. kantor kan. Yang penting mau berubah. Ya pasti mau berubah sih, saya sudah ngomong tadi sama dia. Terus gimana mbak-mbak yang tadi? Aman? Ya udah aman, cuman nggak tahu ya kenapa aku respect banget sama dia. Aku bakal nyembuhin dia. Oh gitu, mau dibantu pengobatannya? Iya, karena dia itu bukan bisu bawaan kecil. Terus? Karena kecelakaan dan dia shock, nggak tahu kenapa, ada masalah apa, terus dia nggak bisa ngomong. Mungkin dengan terapi, aku punya temen sih, terapi bicara. Oh, ke itu mana? Apa sih namanya Pak? Poli apa namanya Pak? Yang ada terapi bicara itu Pak? Rehabilitasi medis. Nah, Ya, iya, temen bisa aku di bisa. situ. Hmm. Jadi aku pengen nyembuhin dia, ya sampai sembuh lah. Ya, cuman prosesnya nggak bisa sekali dua kali Ya Mas. pasti, karena ya bagusnya dia itu bukan bawaan kecil. Kalau bawaan kecil kayaknya nggak bisa, susah. Terus satu hal lagi, lupa bilang. Mary itu ternyata punya pacar, gila. Tahu nggak pacarnya siapa? Sahabat aku waktu SMA. Kok bisa ya? Nggak tahu Dia deh. punya pacar tapi tunangan sama Mas Ferry. Hari ini nih penuh dengan drama banget. Dan aku banyak hal yang perlu aku jadikan pelajaran sih. Ya aku antara seneng dan marah juga sih.
senangku ya aku tahu Mary ternyata punya pacar. Nah. Ini nggak baik juga buat aku. Aku bisa jadiin bahan itu ke papa aku kan. Iya betul. Di sisi lain, dia sama sahabat aku ya kasihan sama sahabat aku lah. Iya kan nggak enak juga ya Mas Ferry. Kan Mas Ferry juga nggak tahu kalau itu pacar sahabatnya Mas Ferry. Tapi aku menghargai. Aku nggak bilang kalau aku tunangannya. Sedikit lega tuh tadi si Mary ngeliatnya, tapi ya urusannya belum selesai sama saya. Iya tapi bagus lah Mas, daripada cinta dibuat bisnis ya kan? Ya, Kan ibaratnya tadi. seperti itu. Ya, tapi ini buat aku suatu hal yang bisa bikin jadi apa ya, alasan sama papa. Nah iya juga, pembelajaran buat papa sama mamanya Mas Aku Ferry bakal juga. temuin Berry besok untuk ngomongin ya hubungan kita udah selesai aja. Iya, segeralah Mas, daripada nggak cinta ya kan? Mau Yaudah. aku hari ini serius. Yaudah Mas, Mas jangan lupa duit saya Mas. Oh iya nanti aku Ya. transfer. Aku santai, Mar. Nggak masalah. Karena kita kan cuma perjodohan. Nggak ada hubungan apa di antara kita sebelumnya. Iya, tapi kan kita udah mau nikah. Kita udah ada rencana ke sana. Kalau kamu berpikir ke situ, kenapa kamu nggak jujur dari awal? Kamu punya pacar. Bahkan pacar kamu juga nggak tahu pastinya kalau kamu tunangan sama aku. Buktinya waktu ketemu sama Didan, dia biasa aja. Aku akan jelasin semuanya sama dia. Tapi aku juga butuh waktu. Menjalani hubungan dua itu ya menurut aku udah kamu nggak punya apa ya namanya komitmen. Ya udahlah, dari awal kita mah nggak ada apa-apa, cuman karena orang tua kita menjodohkan kita, ya udah aku sebenarnya pengen mencoba aja sama kamu. Ya udah kalau gitu, aku secepatnya bilang sama pacar aku. Oh enggak. Kalau aku udah mau nikah sama Aku sama Didan sahabatan dari SMA dan aku nggak mungkin. Ya aku juga nggak tahu kalau kalian tuh sahabatan. Terus? Aku tahu dari awal nggak kan aku terima. Kalau kan? kamu memang berkomitmen untuk tunangan sama aku, harusnya kamu putus dulu sama Didan, bukan jalanin dua hubungan. Ya dia juga baru pulang dari luar kota, makanya aku masih Enggak. belum berani buat Udah. ngomong sama dia. Aku yakin kamu juga punya kepentingan di sini. Nggak ada Ferry Udah sama lah. sekali. Kalau kamu nggak punya kepentingan, dari awal kamu udah benar-benar clear, nggak ada apa-apa di belakang aku. Ya terus perjodohan kita ini mau dibawa kemana? Ya udah, selesai. Selesai gitu aja. Menurut aku udah cukup sih. Karena dari awal aku nggak ada rasa sama kamu. Aku bisa perbaiki semuanya, Fer. Nggak Ini perlu ada masih yang belum diperbaiki. terlambat. Enggak, aku baik-baik loh di sini. Serius. Justru aku memang terpaksa ngelakuin ini karena orang tua kita. Tapi di awal aku memang mau mencoba jalanin ini semua. Tapi ternyata malah kayak gini. Kalau perjodohan kita dibatalin gimana dong sama keluarga kita masing-masing? Ya udah, aku tinggal bilang aja kalau kamu punya pacar. Jangan gitu lah, Ferry. Kenyataannya kayak gitu kan. Ya kalau papa aku tahu aku bisa dimarahin Ya sama udah kamu dia. bilang aja kalau kamu sebenarnya punya pacar. Bilang aja kalau aku juga nggak sayang. Sorry tidak. Sayang, Dan sorry. iya. Ah. Kita lagi ada bisnis. Enggak, aku nggak mau pura-pura lagi. Aku nggak tahu kalau pacar kamu ini Mary. Dan sebenarnya kita ada pertunangan di sini. Aku udah tunangan sama dia karena ada urusan bisnis orang tua kita masing-masing. Tapi setelah aku tahu Mary pacaran sama kamu, ya, aku bisa mundur. Gak perlu jelasin, aku udah dengar kok dari situ. Aku nggak masalah. Buat kamu sih yang salah. Aku benar-benar nggak tahu, Dan. Aku paham posisi kamu. Syukurlah kalau kita intinya di sini. Oke, aku yang mundur karena memang serius. Aku nggak pernah ada rasa sama Mary. Selama ini aku mencoba. Ya. Kamu udah cerita soal itu. Tapi aku nggak tahu ceweknya siapa. Ternyata pacar aku sendiri. Iya. Jelasin sama kamu. Ngejelasin sama Didan apa sama aku? Gimana sih? Oke. Enggak, santai tuh. Didan sahabat aku.
aku nggak mau rusak karena hanya gara-gara kamu. Intinya aku di sini, aku mundur. Silahkan sama Didan. Bro, aku aman. Serius. Karena kamu tahu cerita aku dari awal. Oke? Ya udah. Kalau gitu silahkan kamu selesaiin sama Didan. Oke? Sayang, kamu tahu kan gimana papa aku? Aku sebenarnya juga terpaksa ngelakuin ini. Terpaksa. Tapi setidaknya kamu jujur sama aku. Aku mau jujur sama kamu. Mer, Makanya aku nunggu sampai kamu pulang ke sini. bukannya kamu selalu bilang sama aku, nggak ada yang harus ditutup-tutupi dari hubungan ini. Dari dulu, aku pernah bohong sama kamu. Nggak pernah kan? Mungkin kan aku takut kamu Mer. kecewa. Hal kecil, aku selalu bilang sama kamu. Tapi kenapa kamu sendiri yang bohong? Aku benar-benar kecewa. Tapi Kamu- perjodohan aku sekarang udah selesai sama Ferry. Kamu kayak gini aja udah bohong sama aku. Gimana ketika kamu udah berkeluarga sama aku? Pantesan ya. Kamu nggak mau aku ajakin tunangan. Ternyata ya dia alasannya. Kenapa? Kenapa temen aku sendiri, Mer? Aku nggak tahu kalau kamu. Aku mau putus. Didan. Mas Ferry, saya mau bilang makasih banyak ya untuk semuanya. Untuk apa? Iya, Karena udah janji dari awal. Emang ini ya tuh. Gimana caranya kamu bisa sembuh? Mas, uang yang Mas Ferry keluarkan untuk saya itu benar-benar gak sedikit. Uang yang aku keluarin sama apa yang kamu udah perbuat sama aku itu nggak ada apa-apanya. Justru saya tuh makasih karena Mas sudah ngasih tempat, ngasih kerjaan buat saya. Saya nggak lagi di terminal. Jujur dari awal aku kasihan sama kamu. Sekaligus kagum karena kamu cewek dengan keberadaanmu yang kayak gitu, kamu masih bisa fight dengan kehidupan. Itu menurut aku hal yang nggak semua cewek bisa. Mas, tapi janji ya jangan pernah pecat saya. Menurut saya ini juga hutang budi yang panjang. Mungkin seumur hidup pun saya nggak bakal mampu untuk ngebayar. Kamu salah. Aku juga ikhlas kok. Makasih banyak. Makasih lagi. Iya, nggak bakal bisa berhenti ngomong makasihnya, Mas. Ya, itu mungkin bagian dari jawaban doa kamu yang didengar sama Tuhan dan melalui aku. Gimana Ferry? Ngapain tanya-tanya Mas Ferry? Tanya doang ya, Dok. Ya aku jawab, aku udah tahu. Ini kan kamu sopirnya, gimana sih? Aku lagi nganter. Ya udah, berarti Ferry di sini kan? Ya sudah, ngapain tanya? Dia lagi meeting atau ada Lagi klien? meeting sama klien baru. Kamu jangan ganggu. Aku gak mau ganggu, Nah, cuma terus? tanya doang. Kalau kamu datang ke sini mau nemuin berarti kamu ganggu. Kapan Ferry selesai? Mungkin besok. Dok, yang bener dong jawabnya. Kamu juga yang bener. Udah punya pacar malah tunangan sama Mas Ferry. Karena aku sama Ferry soal perjodohan ya, Dok. Ya harusnya kamu menolak perjodohan itu. Mana sahabatnya Mas Ferry juga yang Ya kamu aku embak. juga nggak tahu. Loh, Bisa kan kamu nggak yang nggak tahu. usah, nggak usah bahas-bahas tentang itu lagi. Kok bisa gak tahu? Kan kamu yang tahu. Kan kamu yang mendua. Ya aku nggak tahu kalau mereka tuh sahabatan. Ya berarti memang niat kan kamu kan? Gara-gara ini kan? Nih. Makanya kerja. Adik aku aja, cewek, kerja. Bukan minta duit sama pacarnya. Kamu nih supir atau apa sih, Dok? Saya Keren asisten. banget. Ya sama aja kan, tapi kamu jadi supir juga. Ya, biasa. Double job saya. Ya udah, kabarin ya sama Ferry. Enggak.
Males. Jangan mengganggu Mas Ferry lagi. Mas Ferry sudah hidup bahagia, Yaudah, aku tenang di sana. Aku gak mau gangguin Ferry. Sekarang kamu masuk, bilang ke Ferry kalau ada aku di sini. Lah, kamu siapa nyuruh-nyuruh aku masuk? Enak bener. Aku Yang ada bisa urusan nyuruh sama bos aku kamu. ini, yang bisa nyuruh aku nih cuman Tuhan, orang tua aku dan Mas Ferry. Gerimis ini kayaknya. Gerimis. Oh, masih hujan air lu, bukan hujan batu. Dari mulut kamu. Oh gitu. Ya makanya kamu pergi dari sini. Biar kamu gak kena hujan. Aku lagi serius, Do. Beneran. Aku juga lagi serius. Aku juga serius. Mas Ferry berpesan jangan ganggu saya lagi meeting. Katanya gitu. Makanya aku tanya sama kamu sampai jam berapa Ferry itu selesai. Ya masa aku tahu. Meeting jam berapa? Orang nggak ikut meeting. Aku cuma suruh tunggu di sini. Ingat jangan masuk, jangan coba-coba lari kamu masuk. Aku telepon Ferry, aku hubungin Ferry tapi selalu nggak dia balas dan dia nggak angkat. Nggak penting berarti. Ya udah, Aku butuh dia sekarang. nggak usah, Aku masuk ya. nggak usah. Telepon coba sekarang atau chat aja. Lagi meeting di telepon, yang ada aku dimaki-maki. Ya udah chat aja supaya dia bisa baca kalau Chat? aku ada di sini. Do serius, Do. Aku serius. Ya ampun ya anak. Kenapa kamu aku pinjam? Kau punya HP? Ada tapi gak kan dibalas sama Ferry. Ya sudah, derita Anda bukan derita saya. Ya ampun. Salah kamu deh. Orang meeting malah masuk. Boleh nggak saya tanya sesuatu? Mas Ferry kan udah baik banget sama saya. Nggak ada gitu. Apaan, Mer? Aku harus nikah sama kamu. Kita udah gak ada apa-apa. Kenapa? Kamu udah putus sama Dinda. Terus kamu balik sama aku. Bukan gitu masalahnya. Apa masalah? Kita mikirin kedua orang tua kita. Oh, enggak juga. Aku udah ngomong sama Papa kok tentang kamu gimana. Papa juga udah nyerahin sama aku gimana putusannya. SMA juga bisa diperbaiki, Ferry. Masalahnya sekarang aku udah benar-benar mau nikah sama dia. Mas, Terus gimana? Ya udah. Itu pilihan kamu kok, bukan pilihan aku. Aku cuma minta mulai sekarang kita nggak ada apa-apa. Kalau mau berlanjut di kerjaan, oke, silahkan. Tapi kalau lebih dari itu, aku udah enggak. Tapi apa? Udah nggak ada yang bisa dipertahankan lagi kan? Lagian kita nggak ada apa-apa, nggak punya perasaan apa-apa. Aku juga mau nikah. Mas Ferry mau nikah sama siapa? Sama kamu kan? Oke. Sorry, dia tunangan aku. Ya itu yang mau aku tanyain tadi. Tapi kalau emang Aku dijodohin sama orang tua aku karena urusan bisnis. Awalnya aku nerima-nerima aja karena emang aku nggak punya wanita lain selain dia. Aku pengen mencoba gimana ternyata dia berkhianat. Dia punya pacar. Dan kebetulan pacaran juga sahabat aku. Nggak mungkin dong. Jadi di situ aku antara seneng dan sedih. tapi tadi omongan Mas Ferry saya jadi nggak enak. Oh, nggak apa-apa. Jauh sebelum ini aku memang berniat untuk melamar kamu. Kamu tahu aku orangnya yang nggak pernah bertele-tele. Aku ingin selalu aku dapat kecuali seorang wanita. Dan sekarang aku kayak gini sama kamu, aku harap kamu bisa terima. Aku pikir aku awalnya salah paham. Enggak, maksud aku Enggak, aku sempat mikir kalau
apa mungkin Mas Ferry suka, tapi aku nggak berani karena aku tahu aku seorang yatim piatu, aku nggak punya siapa-siapa, bahkan aku cuma perempuan bisu. Berawal dari situ, banyak hal yang aku lihat dari kamu. Di antara banyak wanita yang aku kenal, kamu berbeda. Nggak tahu kenapa aku jatuh hati sama kamu. Itu kenapa Mas Ferry percayain kedai otentik ini ke aku? Nggak juga. Bukan berdasarkan perasaan aku, tapi memang aku pikir kamu sanggup untuk aku kasih tanggung jawab ini. Aku akan selalu melakukan yang terbaik. Terkait lamaran aku. Ya kan aku udah bilang, aku pikir aku salah paham karena aku juga punya perasaan yang sama ke Mas Ferry. Oh iya, sejak kapan? Sejak Mas Ferry kasih duit di terminal. Cuma gara-gara itu? Iya, apalagi Mas Ferry udah nolongin saya dari preman. Justru aku yang ditolong sama kamu kan di awal. Tapi serius, aku bukan hanya sekedar ngomong, tapi benar-benar dari hati aku yang paling dalam. Kenapa aku datang ke sini? Aku pengen nyampein itu sama kamu. Dan semuanya jelas. Ya berkat kita berdua di sini, aku bisa ngomong ke Mary. Aku juga suka sama Mas Ferry sejak dulu. Makasih banyak ya. Kok Mas Ferry, makasih. Iya, makasih banyak kamu dan Rima. Iya, nggak perlu makasih. Yang penting kita saling ngisi. Saling ngisi. Iya. Memisahkan kita, rasa